Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I hope all of you are fine. Okay, let me to introduce myself. My name is Salah Satu Nikmah, and you can call me Miss Nikmah. This is the first semester and first meeting I met you. So for today, I will explain about the descriptive text. The descriptive text is the first material for this semester. So, what is the descriptive text? Before we study about this text, I want to explain you about the meaning of descriptive text. Descriptive text. Descriptive text is a text which says what a person or thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. The purpose of the descriptive text is clear. That is to describe, represent, or reveal a person or an object, either abstract or concrete. Oke student, berarti sekarang sudah mengerti ya pengertian dari descriptive text itu apa? Yaitu simpelnya tuh seperti mendeskripsikan suatu objek begitu loh. Objeknya itu bisa berupa benda, boleh, makhluk hidup boleh, tempat boleh. Contohnya makhluk hidup seperti apa? Tumbuhan, hewan, boleh. Atau manusia juga boleh. Seperti siapa? Presiden kita, ataupun guru kita, teman, keluarga, atau orang di sekitar kita boleh. Tempatnya seperti apa sih? Tempatnya tuh boleh seperti candi, mungkin tempat-tempat yang memang sebagai tempat wisata atau memiliki nilai sejarah itu juga boleh. Selanjutnya, Miss Nikmah akan menjelaskan tentang generic structure atau struktur penulisan dari descriptive text. Pasti semua mengerti kan? Pasti student mengerti kan bahwa setiap teks itu ada generic structure-nya atau struktur penulisannya. Begitupun dengan descriptive text. Tentu descriptive text itu memiliki generic structure-nya. Generic structure-nya itu ada 3 ya. Jadi dimulai dari identification dulu. Identification itu adalah pengenalan dalam teks. Letaknya ya di paragraf awal. Dia itu berisi dari pengenalan-pengenalan awal dari objek yang akan kita bahas. Setelah identification atau identifikasi ini, selanjutnya akan ada yang namanya description, yaitu mulai masuk nih dari deskripsinya. Seperti kalau benda ya, warnanya, ciri-cirinya, bentuknya, seperti itu. Mendeskripsikan secara detail-detailnya itu berada pada di bagian description ini. Jadi letaknya setelah identification. Yang terakhir, yang letaknya paling bawah, boleh dikasih boleh tidak, itu adalah conclusion. Semua udah tahu kan kalau conclusion itu artinya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari keseluruhan teks. Ini sifatnya boleh dikasih atau boleh tidak. Jadi pilihan dari penulisnya saja. Kita membahas tadi meaningnya sudah, generic structure-nya sudah. Sekarang kita akan membahas yaitu ciri-ciri dari descriptive text. Biar kita bisa membedakan, oh ini descriptive text, oh ini naratif, oh ini recount. Nah, cara membedakannya seperti apa? Descriptive text itu memiliki ciri. Salah satu cirinya yaitu menggunakan simple present. What is simple present? Simple present itu biasanya digunakan untuk kebenaran umum. Jadi biasanya ciri-ciri descriptive text itu menggunakan simple present ini, karena semua pernyataan yang digunakan kan memang kebenaran umum. Setelah menggunakan simple present, apalagi sih ciri-cirinya? Yaitu tentu saja menggunakan kata sifat atau kata yang adjektif pada kalimatnya. Mengapa? Karena descriptive text itu menjelaskan ciri atau bentuk karakter dari suatu benda. Ciri yang ketiga dari descriptive text adalah penggambaran yang sangat-sangat detail dari objeknya. Jadi benar-benar detail, sangat bisa atau mudah dibedakan daripada teks yang lain. Karena descriptive text ini penjelasan setiap bagian dari objeknya itu sangat detail.
Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah bahasa yang digunakan harus jelas dan menarik. Jangan menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Biasanya penggunaan bahasanya tuh sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Okay, student, after we learn or we study about the descriptive text, so your assignment is, tugas kalian adalah speaking ya. Jadi tugasnya kalian adalah menceritakan. Jadi kalian buat teks dulu, kemudian dipastikan generic structure-nya benar, kemudian kalian hafalkan. Setelah kalian hafalkan, kalian speaking by video, kemudian bisa di-upload di YouTube atau di Google Drive. Jadi tugasnya itu kalian speaking dari apa yang telah kalian buat itu. Kalian buat teks deskriptif, dipastikan benar generic structure-nya, kemudian kalian hafalkan dan kalian buat video dari teks yang telah kalian buat. So, I hope this video really relevant and also help you to understand about the material and also the assignment. So that's all for me. I hope all of you will enjoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.